Hai sahabat, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan setting controller XM18. Untuk instalasinya ada di video-video sebelumnya yang telah saya upload. Kali ini kita akan setting dan yang sudah kita install hanya motor penggerak saja. Langsung saja. Controller sudah hidup. Untuk menghilangkan alarm, kita tekan tombol panah bawah. Pertama-tama kita setting suhu dan kelembapan beserta alarmnya. Caranya, tekan set, kemudian tombol panah atas. Di sini ada 38.7 P1, artinya alarm akan berbunyi di saat suhu mencapai 38.7. Bila ingin merubahnya, alarm mau berbunyi di nilai berapa, silahkan tekan tombol panah atau tombol panah atas atau tombol panah bawah. Secara pabrikan dinilai 38.7 alarm berbunyi. Kemudian setelah itu tekan tombol OK. Akan berpindah ke P2. P2 ini adalah suhu tertinggi. Jadi ketika suhu mencapai 38.2, maka secara otomatis kipas akan hidup. Jadi di 38.2 kipas akan hidup. Bila menginginkan kipas hidup di nilai yang lebih tinggi atau lebih bawah, silahkan dirubah menggunakan panah atas dan panah bawah. Setelah nilainya sudah dirasa cukup, silakan tekan tombol OK dan langsung akan dipindahkan ke pengaturan ketiga, P3. P3 ini adalah nilai suhu yang menentukan kapan pemanas akan mati. Jadi ketika kita menyetel P3 di nilai 38.0, maka ketika suhu mencapai 38.0, pemanas akan padam atau lampu pemanas akan padam. Pemanas mati. Bila kurang tinggi, silakan dirubah dengan panah atas atau panah bawah. Secara pabrikan, nilai standarnya 38.0. Setelah dirasa cukup, silakan tekan OK. Akan berpindah ke P4. P4 ini adalah setting untuk menentukan suhu kapan pemanas akan hidup. Jadi ketika suhu mencapai 37.8, pemanas akan kembali hidup. Jika dirasa terlalu tinggi, silahkan diturunkan dengan panah bawah, atau kalau kurang tinggi, panah atas. Secara pabrikan, di suhu 37.8, pemanas hidup. Setelah nilainya dirasa cukup, silakan tekan OK dan akan berlanjut ke pengaturan selanjutnya. 37.7 ini sama untuk menentukan pemanas hidup. Jadi untuk termostat ini pemanasnya, pinnya ada 2 pin pemanas, yaitu untuk pemanas utama dan pemanas backup. Jadi di P4 tadi 37.8 untuk pemanas
utama, di P5 ini untuk pemanas backup 37.7. Jadi ketika suhu mencapai 37.7, lampu pemanas akan hidup. Di sini kan ada ya, heat 2, heat 1, pemanas 1, pemanas 2. Nah ini. Kalau di pengaturannya di P4 dan P5. Setelah nilainya sudah cukup, silahkan tekan OK dan secara otomatis akan berpindah ke pengaturan selanjutnya. P6. P6 ini adalah suhu terendah. Jadi ketika suhu sudah mencapai 37.2, alarm akan hidup. Bila nilai suhu terendahnya untuk alarm terlalu tinggi, mau dirubah silakan tekan panah atas atau panah bawah. Jika sudah OK, silakan tekan OK dan akan berpindah ke pengaturan selanjutnya. P7. P7 ini adalah untuk setting alarm suhu teratas. Jadi ketika suhu mencapai 68%, maka alarm akan hidup. Bila mau merubahnya, silakan tekan panah atas atau panah bawah. Setelah dirasa cukup, tekan OK dan akan ke pengaturan selanjutnya. P8 ini setting nilai kelembapan teratas ya. Jadi ketika kelembapan sudah mencapai 60%, maka mist maker akan berhenti. Untuk merubahnya, panah atas, panah bawah. Secara pabrikan, untuk kelembapannya adalah 60%. Setelah nilainya dirasa cukup, silakan OK, akan pergi ke pengaturan selanjutnya. P9. P9 ini adalah setting untuk menentukan kelembapan terendah. Jadi ketika kelembapan mencapai 55%, maka mist maker akan hidup. Ini 55, pabrikannya settingnya 55%. Jika dirasa terlalu rendah, bisa dinaikkan. Atau terlalu tinggi, bisa diturunkan. Bila sudah sesuai nilai yang kita inginkan, tekan OK. Di pengaturan PP, double P, ini adalah pengaturan untuk alarm. Alarm kelembapan. Jadi ketika kelembapan drop mencapai 47%, maka alarm akan hidup. Setelah nilainya dirasa cukup, tekan OK. Jadi untuk setting suhu dan kelembapan, ini dari P1 sampai P9 tambah double P. Kemudian untuk setting pergerakan motor, itu adalah caranya tekan dan tahan tombol set plus panah bawah. Jadi caranya seperti ini. Nanti otomatis yang nilai baris kedua ini akan berubah. Tekan, tambah tombol bawah. F1. Ini F1 adalah menentukan
setiap berapa jam motor bergerak. Settingnya adalah hitungan menit. Jadi berapa menit sekali motor akan hidup, disetel di F1 ini. Secara pabrikan dinilai 90 menit atau 1,5 jam. 1,5 jam motor baru akan hidup. Bila setting ini dirasa kurang, bisa dirubah menggunakan tombol panah atas atau tombol panah bawah. Bila sudah oke, sudah sesuai settingnya, tekan OK dan akan berlanjut ke pengaturan selanjutnya. Ke F2. F2 ini adalah setting untuk durasi motor bergerak. Jadi berapa lama motor bergerak disetting di F2 ini. Ini adalah hitungan detik. Jadi kalau 180 berarti 180 detik. Berarti 3 menit. Bila dirasa terlalu tinggi, bisa diturunkan dengan panah bawah, atau kalau terlalu rendah bisa dinaikkan dengan panah atas. Bila pengaturan sudah sesuai dengan keinginan kita, tekan OK untuk melanjutkan ke pengaturan selanjutnya. F3. F3 ini adalah pengaturan untuk ventilasi. Ventilasi ini di F3 ini hitungannya adalah detik. Di sini secara pabrikan nilainya 120, berarti 120 detik. Artinya 2 menit. 2 menit sekali kipas ventilasi akan hidup. Lalu pasangnya di mana? Pasang kipas ventilasi itu sama pasang di pin kipas. Jadi satu dengan pin kipas. Kipas akan otomatis bergerak 2 menit sekali. Pengaturannya di F3. Bila kurang sesuai, silakan dirubah dengan panah atas, panah bawah. Jika sudah, silakan tekan OK. Akan pindah ke pengaturan selanjutnya F4. F4 ini adalah durasi ventilasi. Jadi lama ventilasi berputar ini disetting di F4 ini. Jadi tadi F3 setiap 120 detik sekali hidup selama 30 detik. Bila pergerakannya terlalu cepat atau lama pergerakannya terlalu sebentar, bisa dinaikkan. Atau ventilasinya terlalu lama hidup, ya berarti bisa diturunkan. Untuk merubahnya panah atas, panah bawah. Bila sudah sesuai, tekan OK. Akan ke F5. Pengaturan selanjutnya F5. F5 ini adalah kalibrasi untuk suhu. Jadi kalau seandainya nanti sahabat semua mesin tetasnya antara termometer dengan termostat nggak sesuai, makanya dalam mesin tetas itu usahakan untuk termometernya lebih dari 2. Bisa di dalam mesin tetas dikasih termometer dinding 2 atau 3. Tujuannya kita ingin mengetahui suatu saat apabila terjadi error. Jadi kalau ada ketidaksesuaian bisa dikalibrasi di F5 ini. Kalau suhunya ternyata di termostat terlalu tinggi, bisa di nolkan. Nah, min 02, min 03, atau kurang tinggi bisa dinaikkan. Jadi F5 untuk kalibrasi termostatnya. Bila sudah sesuai, silakan tekan OK. Ke F6.
F6 ini adalah kalibrasi untuk hygrostatnya, kelembapan. Jadi biasanya saya kalau untuk mesin tetas, termometernya itu termometer plus hygrometer untuk kontrol suhu dan kelembapan. Lebih dari 2. Jadi kalau termostatnya, hygrostatnya error, bisa ketahuan. Ini untuk kalibrasi persentasenya. Nah, ini untuk hygrostat, ini untuk termostat. Bila suhunya terlalu kelembapannya terlalu tinggi dalam artian karena terjadi error, bisa dikalibrasi. Tekan panah atas atau panah bawah. Bila sudah sesuai dengan keinginan kita, tekan OK. F7 ini adalah jumlah pergerakan ketika termostat ini sudah beroperasi. Jadi di sini bisa ketahuan selama penetasan berapa kali pergerakan, otomatisnya F7 ini akan ada nilainya. Jadi F7 ini nggak bisa dirubah-rubah sebelum ada pergerakan. Jadi sebelum beroperasi F7 ini belum ada nilainya. Setelah selesai, kita tekan OK dan semuanya akan tersave. Suhu saat sekarang ini 28.5 dengan tingkat kelembapan 67%. Untuk suhu maksimal 38%. Untuk kelembapan maksimal, suhu maksimal 38 derajat Celcius. Untuk tingkat kelembapan maksimal 60%. Kemudian untuk setting motornya, karena tadi pergerakannya adalah selama 3 menit. Untuk cek pergerakan motor itu sama seperti kemarin. Tekan panah atas. Maka motor akan bergerak. Kemudian ketika terputus dari listrik, maka pergerakannya akan pindah berbalik arah. Saya lepas. Ini terputus. Kemudian ketika kita tekan panah atas akan berbalik arah. Seperti itulah cara setting controller XM18. Cukup mudah kan? Silakan sahabat semua untuk mempraktekannya. Bagi yang sudah praktek, bila perlu dikoreksi silakan dikoreksi. Demikian, semoga bermanfaat.